بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman yang saya muliakan, Ustadz Yudi, Ustadz Dudi ya sebagai pimpinan pesantren juga, dan ustadz-ustadz lainnya. Mohon maaf ya, saya tidak tahu satu persatu ya. Yang tahu tuh Ustadz Yudi, Ustadz Dudi itu. Nah, saya berterima kasih kepada Ustadz Yudi barusan memberikan definisi batasan mengenai ibadah. Dan berdasarkan ayat Quran yang tadi dibaca bahwa manusia adalah hamba Allah. Tidak diciptakan kecuali untuk mengabdi, untuk ibadah kepada Allah. Segala aktivitas hidup itu adalah ibadah. Selama perkara itu dicintai oleh Allah. Lalu yang bagaimana yang dicintai oleh Allah itu? Tentu saja yang sesuai dengan tuntunan Allah. Walaupun salat, saum, pamannya zakat, jika tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tidak dicintai oleh Allah, tidak termasuk ibadah yang dimaksud definisi tadi. Karena itu kehati-hatian di sini sangat diperlukan. Kemudian para ulama membagi ibadah kepada dua bagian. Ada yang disebut adi, ada yang disebut ta'abudi. Adi kalau sekarang diungkapkan dengan ungkapan ibadah goer mahdo. Sedangkan ta'abudi dengan ungkapan mahdo. Dalam urusan ibadah ini, setelah kita ungkap, kita baca, keterkaitan hukum yang 5 itu, dalam urusan ta'abudi, dalam urusan ibadah mahdoh, 3 keterkaitan hukumnya. 1 wajib, nanti ada dalil. Kalau tidak wajib, sunat. Itu pun ada dalil. Jika tidak wajib, tidak sunat, itu haram. Begitu. Cuma 3 keterkaitannya. Tidak ada ibadah yang makruh. Tidak ada ibadah yang mubah. Nah, ini semuanya berdasarkan keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, untuk menentukan hukum ibadah harus merujuk kepada Quran dan Sunnah. Jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah, itu bukan ibadah yang dimaksud oleh Allah. Jika tidak ada dalam Quran Sunnah, walaupun bentuknya seperti ibadah, tapi tidak ada dalam Quran Sunnah, maka sebenarnya itu bukan ibadah kepada Allah. Sebagai contoh saja, kita kan sudah tahu semua. Ada yang memfatwakan tidak sah sholat kalau tidak pakai kopiah merah putih. Itu kan tidak ada dalam Qur'annya. Tidak ada dalam sunnahnya.
Nah, maka putusan itu adalah sesuatu yang haram hukumnya. Kan tidak ada dalam Quran Sunnah. Nah, begitulah sebagai contoh saja. Jadi yang menentukan hukumnya adalah Allah. Apakah wajib atau sunat? Karena nanti kita pisahkan. Ada sunnah Rasul, ada hadis. Nah, di sini mulai muncul masalah. Ada hadis sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis dhaif. Nah, kita berkaidah bahwa hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah beramal. Lalu apa bedanya antara sunnah dan hadis? Yaitu sabda Nabi, pekerjaan Nabi, dan persetujuan Nabi. Itu semuanya sahih, benar, tidak bertentangan dengan Quran. Kemudian sunnah Nabi ini diceritakan oleh sahabat yang melihat kepada muridnya. Oleh muridnya diceritakan lagi, bahasa agamanya dihadiskan. Begitu. Nah, ini yang menceritakan ini ada juga orangnya pelupa. Ada juga orangnya yang sering salah. Malah ada yang sengaja membuat kebohongan, mengatasnamakan Nabi padahal tidak. Nah, setelah diteliti inilah. Jadi tidak ada sunnah yang dhaif. Yang dhaif itu adalah hadis. Setelah kita buka, ternyata para periwayat tidak sedikit juga yang memalsukan, mengatasnamakan Nabi, padahal Nabi tidak. Nah, di sini keapikan yang diperlukan itu. Sebagai contoh sajalah, nadru wajhil jamili ibadah. Memandang wajah cantik itu ibadah. Masa Nabi begitu ucapannya, sabdanya, ternyata setelah teliti bukan dari Nabi, tapi hanya orang saja yang bikin-bikin itu. Maka yang seperti itu termasuk hadis palsu. Hadis palsu tidak bisa dijadikan hujah beramal. Ada lagi contohnya, satu lagi. Al-badinjan sifa likulli da'i. Terong itu obat bagi segala penyakit tuh. Masa Nabi begitu bicaranya? Terong, jadi itu kuda rumah sakit, segala penyakit ubarannya ku terong. Nah, ternyata ini dari pedagang gitu, supaya laku. Nah, inilah gambarannya. Dan tidak sedikit pula keterangan-keterangan yang menerangkan tentang salat. Padahal setelah diteliti hadisnya dhaif, lemah, malah lebih dari itu palsu hadisnya. Contoh, siapa yang sholat hari pertama di bulan Sya'ban, bulan Rewah ya. Kalau biasanya kita menyebutnya Rewah, itu bulan Sya'ban. Iya. Kadang-kadang kita tidak kenal kepada bulan-bulan, nama bulan-bulan Hijriah itu, karena sudah biasa terkontaminasi ya. Rewah, Puasa, Syawal, Hafid, gitu kita mah. Rayagung, Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, nah gitu. Ya. Nah, bulan Saban yaitu bulan bahasa di orang bulan Rewah menurut. Orang yang sholat 2 rakaat pada setiap rakaat setelah Fatihah membaca ayat kursi 100 kali. Nah, setelah
Membaca ayat kursi dilanjutkan dengan membaca syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Itu ada hadisnya. Tapi sayang hadis ini tidak sahih, dhaif malah lebih termasuk maudhu. Nah, tentang salat-salat yang dinisbahkan kepada bulan Rajab, kepada bulan Sya'ban, itu tidak lepas dari kelemahan. Bisa dibuka dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Ahaditsil Maudhu'ah, tulisan Imam Asy-Syaukani, kumpulan hadis-hadis palsu. Ya. Dan untuk memudahkan bisa dibaca saja di buku tulisan Ustaz Wan Sofwan, salat-salat yang bid'ah. Itu lebih mudah membacanya. Itu ya. Itu kudu ngores sorangan karena kitab lieur. Nah, begitu. Ya. Nah, di sini perlu apiknya ketika kita melaksanakan ta'abudi, ibadah mahdoh. Apabila tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka salat itu tertolak. Tidak akan diterima, karena bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Jadi di sini diperlukan kehati-hatian. Ada juga yang berargumen dhaif juga hadis. Iya, kan kita mah tidak bisa bikin hadis, begitu Pak. Nah, waktu itu saya ngobrol dengan beberapa orang, diantaranya mengungkapkan itu. Dhaif di hadis, da orang menyentuh bisa. Ya silahkan Anda berargumen seperti itu kepada saya. Tapi Anda siap tidak nanti di hadapan Allah beralasan dengan alasan yang lemah? Itu kan nanti kita ditanya alasan beramal. Apakah kita siap beralasan dengan yang lemah nanti di hadapan Allah? Nah, itulah yang harus kita catat. Sementara alasan untuk ibadah mahdoh ini sudah Allah turunkan. Quran dan Rasul mengutus Rasul. Nah, ini sebagai alasan beramal. Dan ini nanti alasan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa firman Allah, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Wahai manusia, telah kami turunkan burhanun. Telah diturunkan burhan dari Tuhan kamu. Burhan itu adalah alasan yang kuat yang tidak bisa lahir dari manusia. Burhan itu mesti alasan yang lahir dari Allah yang maha tahu. Allah yang maha benar. Nah, disebut burhan. Karena itu, burhan alasan yang kuat itu menghilangkan keraguan-raguan, menenteramkan hati. Kapanpun kita beramal, dimanapun kita beramal, selama kita menggunakan burhanun, alasan yang kuat, alasan dari Allah, maka menjadi tentram hati, menjadi tenang hati. Dan alasan itulah nanti yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekali lagi, ada yang berhujah dhaif juga hadis lemah, apalagi kalau palsu ya. Ya silahkan. Tetapi pertanyaannya, siap tidak beralasan dengan alasan yang lemah di hadapan Allah? Sementara alasan yang kuat sudah Allah turunkan, yaitu Quran dan Sunnah. Itu dalam
pelaksanaan ta'abudi ini, ibadah ini. Hadis yang dhaif kita tidak jadikan hujah beramal. Apalagi hadis yang palsu. Saya pernah mengikuti acara temu ilmiah dan saya sebagai utusan dari Dewan Hizbah. Ada utusan dari Majlis Suriah Nahdlatul Ulama. Ada juga urusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah waktu itu. Yang menjadi agenda bahasan pada saat itu adalah mengenai metodologi istinbat ahkam. Turuk istinbat ahkam, cara mengistinbat hukum. Nah, pada saat itu itulah yang terjadi perbedaan itu. Dari Suriah Nahdlatul Ulama menyatakan dhaif juga hadis. Sementara saya dari Dewan Hizbah dengan berpegang pada turuk istinbat ahkam, hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah. Cuma waktu itu dari Muhammadiyah tidak bicara. Nah, akhirnya tidak ketemu. Contohnya muncul jumlah rakaat dalam tarawih. Saya sampaikan yang sahih itu yang 11. Yang 23 ada hadisnya. Yang 25 ada, 27 ada, 29 ada tuh hadisnya. Bukan tidak ada hadisnya. Tapi semuanya dhaif. Tidak bisa dijadikan hujah beramal. Yang sahih yang 11 begitu. Nah, beliau ini berargumen yang tadi dhaif juga hadis, lebih banyak lebih baik. Nah, begitu. Sementara kita tidak begitu kaidahnya. Yang dhaif tidak bisa dijadikan hujah bukan jumlah banyak dan sedikit, tetapi benar tidak di situ. Nah, akhirnya tidak ada titik temu waktu itu. Nah, cuma yang dari Muhammadiyah menyarankan ya sudah sajalah. Dengan kaidah ya masing-masing karena sulit ada titik temu. Ya udah saja terserah. Begitulah jadinya. Cuma mau berakhir ngaheureyan tuh. Yang 23 teh 11 sayang ke surga. Saeutik teh mau nepi nah gitu. Waktu itu saya senyum saja. Dan saya jawab, kan 23 juga tidak ke surga. Kenapa? Loba teuing kaliwat cing teman. Gitu. Coba yang dari Muhammadiyah bilang udah lah. Bagaimana kalau kita ambil jalan tengah katanya. Yang 11 ke surga, 23 ke surga kan aman sama beres. Ya. Iya. Nah, lalu yang 23 ditanya bagaimana kalau begitu? Dia jawab, baiklah cina. Masa ke surga baiklah usaha gitu. Nah, seenaknya saja kan. Lalu saya ditanya, bagaimana kalau begitu? 11 ke surga, 23 ke surga. Saya jawab setuju. Masa ke surga tidak setuju? Gitu. Cuma nanti di surga yang 23 ngomong. Apa katanya? Nyahon 11 ke surga, 11 we tibareto gitu. Capek-capek gitu. Tapi ini bukan dalil. Ini adalah akal. Nah, kita kembali kepada dalil saja. Begitu. Nah, inilah di sini terjadinya perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan ibadah mahdhah. Ada yang berusaha beralasan dengan Quran dan Sunnah. Kalau hadis-hadis yang sahih atau hasan. Tapi ada juga yang berhujah, dhaif juga hadis. Lebih banyak, lebih bagus. Nah itulah gambaran. Kita kembali. Sementara dalam pelaksanaan ibadah mahdhah, semua alasan mesti merujuk kepada Quran dan Sunnah. Jika tidak merujuk kepada Quran dan Sunnah berarti kepada yang lain. Bagaimana dengan hadis yang dhaif? Ya kan lain itu. Nabi itu tidak begitu. Cuma diakukan kepada Nabi. Nah disinilah apiknya itu.
Seperti ibadah sholat yang menentukan waktunya Allah. Yang menentukan jumlah rakaatnya Allah. Yang menentukan bacaannya Allah. Yang menentukan gerakannya Allah. Beliau, Rasulullah, beliau wajib salat yang itu. Makanya dalam syahadat kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, satu tuh. Wa rasuluhu, dua. Sebagai hamba beliau wajib salat yang itu. Andaikan Rasul salat bukan yang itu yang dimaksud oleh Allah, ya salah. Dan sebagai Rasul beliau wajib mencontohkan, menuntun dalam pelaksanaan ibadah ini. Begitu. Rasul sendiri tidak berani menambah atau mengurangi sedikit pun. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah semuanya atas perintah Allah, sesuai dengan aturan Allah. Nah, ketika turun perintah salat, aqimus sholata, dirikanlah salat, beliau belum melaksanakan. Karena belum ada petunjuk pelaksanaan. Beliau belum tahu apa sih salat itu. Seperti apa, makanya beliau diam saja. Kemudian Allah mengutus Jibril untuk mencontohkan, memperagakan salat itu. Ya Muhammad, kum, berdiri. Sekalian dengan menentukan waktu. Barulah Rasul tahu, oh ini yang disebut salat itu. Kemudian oleh Rasul diperagakan, barulah para sahabat tahu. Nah, ini termasuk contoh bayan bil fi'li, penjelasan dengan peragaan salat itu. Begitulah. Ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, kata para sahabat, kami diperintah bersolawat kepada Anda dalam sholat. Kaifa nusalli alaika fis sholat. Bagaimana kami bersolawat kepada Anda di dalam sholat? Rasulullah diam, tidak menjawab, karena belum ada putusan dari Allah. Beliau tidak berani menambah, mengurangi. Apa susahnya sih bikin redaksi sholawat bagi Nabi? Apa susahnya sih bikin redaksi sholawat bagi para sahabat? Tapi mereka tahu ini harus putusan dari Allah. Makanya Nabi diam saja, tidak menjawab. Sampai para sahabat berbisik, kasihan katanya. Ada tong ditanya yang karunya gitu. Nah ini sebagai bukti. Setelah turun putusan dari Allah, langsung disampaikan kepada para sahabat. Bacalah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barok ta'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itulah putusannya dari Allah langsung. Nabi tidak berani membuat redaksinya. Kemudian kalau kita perhatikan ada yang membacanya Allahumma sholli ala sayyidina. Nah ini dari mana? Begitu. Kan tadi dari Allah disampaikan oleh Nabi. Tidak ada sayyidina di situ. Nah sekarang muncul ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Pertanyaannya ini dari siapa? Itu. Kalau dari Allah tidak ada, dari Rasul tidak ada, berarti ini rekayasa manusia. Maka cara yang seperti ini
tidak akan diterima. Bahasa Nabi disebut bid'ah, begitu. Nah, jadi tambahan-tambahan yang baru. Inilah ya kaitan dengan ta'abudi. Dan kita harus seapik mungkin. Jangan sampai ada cara-cara yang dilakukan pada tidak diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Jelas dalilnya. Man amila amalan laisa alai amruna bahwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amal yang bukan perintah kami, maka amal itu tertolak. Satu, keapikannya yang harus dilakukan. Yang kedua, ibadah mahdoh benar dan salahnya tidak dilihat dari jumlah, bukan banyak. Nah, di sini bedanya. Jadi bukan banyak tapi benar, begitu. Yang disebut benar itu adalah ukurannya Quran dan Sunnah. Sementara ada yang memandang lebih banyak lebih bagus. Bagi kita tidak. Bukan jumlah tapi benar. Dan benar itu rujukannya Quran dan Sunnah. Dan inilah kewajiban kita untuk menyampaikan kepada umat untuk mengajak kembali pada Quran dan Sunnah dalam pelaksanaan ibadah. Karena tidak sedikit rekayasa-rekayasa dalam pelaksanaan ibadah ini. Ada seorang mahasiswa kos ya, sengaja dekat masjid. Anaknya baik, sehari-hari baik, salatnya selalu berjamaah ke masjid. Cuma sayangnya itu takbiratul ihramnya tidak cukup sekali, sampai 3 kali. Allah, tidak jadi itu. Allah, tidak jadi lagi. Nah, baru ketiga kali Allahu Akbar ini diputer. Nah, begini. Benaheun deh sadiudi. Naya dalilna maresep tah. Nah, setelah diperhatikan, ternyata anak-anak ini sudah mulai terpengaruh. Nah, ini harus diselesaikan ini. Waktu itu setelah sholat zuhur, ya ikut teman saya juga. Saya minta bicara dengan anak itu. Yang jadi pertanyaan adalah yang tadi, mengangkat tangan dalam sholat takbiratul ihram ini sampai 3 kali. Teman saya langsung menanyakan dalil, mana dalilnya? Nah, gitu, depan ciri persis itu. Ternyata dia bacakan hadis yang sahih, muttafaq alaih lagi. Dia bacakan hadis, anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Nyatanya engkau tidak melihat Allah, tapi Allah melihat engkau. Nah, begitu. Muncul ada fikih paham. Jadi kalau kita sholat, hendaklah terbayang Allah ada di hadapan. Nah, begitu. Satu kan kesalahan itu. Masa yang maha gaib bisa dibayangkan. Jadi baru sekali mengatakan belum terbayang. 2 kali sampai 3 kali. Pertanyaan saya waktu itu, kalau sudah 3 kali belum terbayang juga, mau berapa kali? 1 tuh, ya tidak menjawab itu. Yang kedua, saya tanyakan, apakah begitu Rasul mencontohkan sholatnya? Nah, diam. Anak itu tidak bisa menjawab, karena Rasul tidak mencontohkan begitu. Ya alhamdulillah, bukan menerima malah pindah kosana ge nyampe kuai lah gitu. Terus di bejaan 1 tuh.
Dia salat kan? Tapi cara yang seperti itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Saya melihat sendiri ada yang sholat asar di masjid ini 4 rakaat ke 4 arah. Ya kalau di hutan mungkinlah linglung gitu. Tapi ini di masjid, arah kiblatnya jelas. Dia sholat 4 rakaat ke 4 arah. Saya saksikan sendiri. Rakaat pertama yang hareup ka kulon, rakaat kedua ka kidul, rakaat katilu ka wetan, rakaat kaopat ka kaler gitu. Jadi ke 4 arah. Kapaksa ditungguan kan harus diselesaikan. Ya, beres dia salat, Pak, kita ngobrol dulu. Saya lihat Bapak sholat asar sampai ke 4 arah. Mana dalilnya? Langsung dia bacakan ayat Quran. Aina tuwallu fasamma wajhullah. Itu. Bayangan nih umat bagaimana nasibnya jika kita tidak tampil untuk menjaga umat ini dalam ibadah. Mereka bacakan Quran, sementara orang awam tidak tahu. Nah disinilah harus kita tampil, kita sampaikan itu. Nah begitu, dia bacakan ayat Quran. Aina matuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di sana Allah ada. Ya betul ayat itu, begitu ayatnya. Tapi maksudnya bukan seperti tadi prakteknya. Nih saya jelaskan di sini. Pertama, ayat itu jawaban kepada orang Yahudi, kaum Yahudi yang menuduh Rasulullah tidak istiqomah. Itu kan hampir 16 bulan Rasulullah dan para sahabat sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis di Palestina. Itu kan tidak senang Rasul itu. Mesti searah dengan yang berbeda akidah. Makanya Rasul sering menengadah. Dikabulkan oleh Allah. Dengan turunnya ayat perintah menghadap ke Masjidil Haram. Awali wajhaka satrol Masjidil Haram. Itu waktu asar turunnya. Ada yang ikut salat bersama Rasul sudah menghadap ke Masjidil Haram, pulang di jalan masih ada yang sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Orang itu berteriak, kiblat sudah dipindahkan ke Masjidil Haram. Orang-orang yang sedang salat itu sekaligus berbalik menghadap ke Masjidil Haram. Diabadikan sampai sekarang disebut Masjid Qiblatain. Itu ya. Nah, itu jawaban dari Allah. Mau kemana saja menghadap ya terserah Allah. Barat, timur, utara, selatan itu milik Allah ya terserah Allah. Dan Rasul melaksanakan perintah Allah. Satu itu. Yang kedua, mereka menuduh Rasul tidak istiqomah. Sudah menghadap ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, lalu menghadap ke Masjidil Haram. Nah, di sini ini dipelintir oleh Yahudi itu. Hati-hati. Istiqomah itu bukan berarti berada di satu tempat dan tidak berubah. Yang dimaksud istiqomah menurut Allah dan Rasulnya adalah tetap dalam kebenaran walaupun harus berpindah kiblat. Tetap dalam kebenaran walaupun harus berpindah dari Mekah ke Madinah. Itu istiqomah yang dimaksud dalam Quran. Nah, saya jelaskan itu. Kedua, salat itu, ayat itu bisa berlaku ketika kita dalam keadaan sakit parah. Kan tidak bisa menghadap kiblat. Mungkin ke atas menghadapnya silakanlah menurut keadaan yang ada. Atau kita naik pesawat, kita tidak tahu arah kiblat di mana. Silakan salat. Kemana mengarah, Allah itu ada. Tetapi kalau jelas kiblatnya, apalagi di masjid, tidak boleh menghadap ke selain kiblat itu.
Karena itu menjadi sebab sahnya sholat. Ketika menghadap ke kiblat menjadi syarat sahnya sholat. Sengaja tidak menghadap ke kiblat padahal tahu tidak sah sholatnya. Ini sudah dilakukan, sudah ada. Nah, disinilah kewajiban kita untuk menyampaikan ibadah mahdoh, utamanya salat dulu saya di sini. Karena ini kuncinya. Dan salat yang benar adalah benteng terakhir umat Islam. Ini benteng terakhir. Makanya setelah saya amati kok kenapa muncul kelompok yang merusak salat. Muncul kelompok merusak salat. Kalau kita perhatikan keterangan dari Rasulullah bahwa ribqoh Islam, tali Islam sudah terputus satu persatu. Yang pertama putus pemerintahan, lepas dari tangan umat Islam. Ya cina katanya presidennya Muslim, bukan presidennya, dari tangan umat ini sudah lepas. Kemudian kendali ekonomi sudah dipegang oleh yang kafir. Kemudian nanti mamalah lainnya, tinggal sholat. Ini benteng terakhir. Kalau syaratnya sudah rusak, rusaklah umat itu. Ini benteng yang harus kita pelihara. Benteng terakhir, kekuatan umat Islam yang harus kita pelihara. Makanya jangan heran muncul di video di YouTube orang-orang yang sengaja merusak sholat. Ada yang memfatwakan sholat 5 waktu tidak usah dilakukan. Ternyata pengikutnya sudah ada 60 orang. Ada lagi yang memfatwakan salat berjamaah boleh imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Ada lagi yang memfatwakan sholat yang wajib cuma 3 waktu. Setelah saya amati terus, kenapa sholat ini rusak? Ternyata ini adalah benteng terakhir. Saya pernah ngobrol dengan mantan pendeta, jadi ustadz ya. Waktu itu saya tanya, yang mudah Anda murtadkan itu muslim seperti apa? Jawabnya muslim nutara sholat. Itu yang paling mudah dimurtadkan. Yang paling sulit adalah muslim yang sholatnya benar. Itu. Ini jawaban beliau. Oh iya, apa yang disabdakan oleh Nabi. Salat adalah benteng terakhir. Makanya yang dirusak salat. Maka kita akan tampil menjelaskan kepada umat tentang salat. Salat yang sebenarnya yang mana. Ya, karena tidak sedikit benalu, parasit, manganuh itu yang nempel di situ ya. Nah, dan anehnya juga yang menjelaskan yang sebenarnya menurut Quran Sunnah seringkali dianggap baru. Ajarkeun teh agama anyar, agama baru. Padahal yang baru mah manganeuh, ya. Tahu manganeuh? Parasit. Parasit. Ya, parasit itu benalu. Ya. Duluan mana pohon dengan benalu? Pohon dulu. Masa benalu dulu ngadagoan kakara pohon tumbuh. Pohon dulu kan? Baru benalu. Tapi anehnya ketika disodorkan yang tidak ada benalunya dianggap anyar. Padahal yang anyar mah benalu itu. Jadi banyak umat Islam yang belum sesuai dengan Islamnya. Dalam hal ini sholat. Teman saya almarhum, Ustadz Sulaiman namanya. Istrinya belanja ke pasar. Nah itu katel ya, alat masak, panci itu dia biasa di dapur ngagantung didinya.
Nah oleh beliau itu dibersihkan tuh yang hitamnya itu. Katel teh jadi bersih dewe, panci bersih, gantungkeun deui di dinya. Waktu istrinya pulang mau masak, cari katel, cari panci. Padahal ngagantung di dinya kene. Diantep we ku Ustadz Sulaiman teh. Mana panci, mana katerek masak. Kata Ustadz Sulaiman itu pan ngagantung di dinya. Ngahuleng we, sabab biasana ningalikeun hideung. Banyak mehongna dibersihan teh mehongna loba nu teu wawuheun. Dibersihkan benalunya itu parasitnya loba nu teu wawuheun. Tapi inilah tugas kita untuk menyampaikan kepada umat, kasihan mereka. Mereka dengan begitu semangat, ada ungkapan ikhlas segala macam, tapi ternyata tidak sesuai dengan syariat Allah. Bisa dilihat di Quran surat Al-Furqan ayat 23 itu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Kami hadapi amal itu, lalu kami tebarkan bagaikan debu saja, tidak bernilai. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, kenapa tidak diterima, kenapa tidak bernilai, karena tidak cocok dengan syaratnya. Dua syaratnya, satu ikhlas lillah, yang kedua muwafaqah, sesuai dengan syariat Allah. Itu dalam Quran tuh surat Al-Furqan. Nah begitulah. Jadi dalam acara ini kita sampaikan salat yang menurut Quran dan Sunnah adalah dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Satu. Nah muncul pertanyaan, boleh tidak kita mengucapkan usolli pada duhri, umpamanya kan itu yang belum takbir. Kalau di luar takbir kan boleh. Ya, baca sholli atau baca qul huwallahu binas, ya kan sebelum takbir mah boleh-boleh saja gitu. Nah begini contohnya Ustaz Yudi. Waktu saya mau takbir, saya lihat pintu teh muka, salat tohor, saya bilang sama anak saya, tutupkan panto, boleh tidak? Sebelum takbir, boleh kan? Boleh. Iya. Baik salat asar di muka panto teh, saya ngomong lagi pada anak saya, tutup pintu, itu boleh kan? Boleh. Waktu maghrib geus nutup panto teh, tapi angere ngomong gitu, tutupkan panto, padahal panto geus nutup. Jadi di sini masalahnya adalah menetapkan ucapan itu menjadi aturan sebelum takbiratul ihram. Walaupun ngomong nama nutupkan panto, tapi kalau sudah jadi ketetapan berarti itulah ketetapan yang baru. Yang disebut bid'ah itu dalam bahasa agama muhdatsat. Jadi berdasarkan keterangan yang sahih, Rasulullah memulai salat dengan takbir dan mengakhiri dengan salat. Di lapangan saya perhatikan, ada yang mengangkat tangannya ke atas begini, kaluhur, Allahu Akbar. Ada yang di sini, Allahu Akbar. Ada juga yang sedikit, Allahu Akbar, begitu. Apakah Nabi mencontohkan ketiga-tiganya? Setelah kita ungkap keterangan, ternyata Nabi mencontohkan mengangkat telapak tangan, memulai salat ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku. Di situ kan mengangkat tangan tempatnya. Hadwa mankibaihi. Ini sini. Malah bahan tak-tak berbetulan dengan pundak. Dan jari-jari tangan ini berbetulan dengan ujung telinga. Hadwa furu'a udunaihi. Itu yang lebih dari situ, ini dari mana? Yang kurang dari situ, ini dari mana? Nah begitulah. Sedikit-sedikit kita harus kembalikan umat kepada Quran dan Sunnah. Ini tanggung jawab kita bersama.
Karena itu kita tampil berusaha untuk mengembalikan umat kepada Quran dan Sunnah, untuk menyesuaikan amal sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaitan dengan amalan sholat di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, hadis-hadisnya ada, tapi hadisnya lemah sekali, malah ada yang sampai tingkat maudhu. Maudhu itu palsu. Nah, yang penasaran mau buka kitabnya silahkan dibuka di kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Ahaditsil Maudhu'ah, tulisan Imam Asy-Syaukani. Dan juga ada tulisan-tulisan lain ya. Dan yang paling mudah ini tulisan Sarwawan. Ya, salat-salat yang bidah. Nah, begitulah. Jadi ta'abudi ini ya, sekali lagi ada adi, ada ta'abudi. Segala aktivitas hidup kita itu ibadah tadi, selama itu dicintai oleh Allah. Ada yang bersifat ta'abudi. Kalau ta'abudi bahasa sekarang mahdoh. Kalau adi, goer, mahdoh. Nah, ini juga perlu saya jelaskan. Ada ibadah goer mahdoh. Seperti suami memberi nafkah kepada istri, istri melayani, itu kan ibadah juga. Ibadah goer mahdoh. Seperti hormat kepada ibu, tapi tetap batasannya adalah makul, bisa dimengerti oleh akal dan tidak bertentangan dengan syariat, walaupun itu goer mahdoh. Contohnya lah, pamannya ibu mencuci telapak kaki ibu karena kotor, boleh tidak? Boleh kan? Karena kotor, karena makul itu bisa dimengerti. Telapak kaki ibunya bersih, tidak kotor, lalu dicuci pakai air kembang. Nah, ini dari mana ini? Tidak makul, syariat tidak ada. Ini juga tidak dibenarkan. Ibadah goer mahdoh, satu makul bisa dimengerti, dan yang kedua tidak melanggar syariat. Begitu dalam pelaksanaan goer mahdoh. Rupanya Ustaz Yudi cukup ya. Sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita harus terus ngomong nih Ustaz Yudi untuk meluruskan ibadah umat, untuk mengembalikan umat Islam kepada Islamnya. Karena kita juga bertanggung jawab kepada mereka. Adapun menerima atau tidak itu adalah tanggung jawabnya masing-masing. Sekian ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم